Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini hari biasa, pekan biasa ke-20, Senin tanggal 15 Agustus 2022. Hari Pesta Santo Tarsisius, Martir Ekaristi, dan Santo Pelindung Putra-Putri Altar dan penerima komuni pertama. Mari kita membaca kitab suci bersama saya Sieni dari Paroki Santa Perawan Maria Gresik. Marilah kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kehadirat-Mu atas kesempatan yang indah ini. Kami boleh bersama-sama membaca kitab suci. Terangilah hati dan budi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu merenungkan sabda-Mu dengan hati yang terbuka, sehingga dengan daya kuasa Roh Kudus-Mu akan mampu membimbing kami untuk memahami sabda-Mu dan mengamalkan dalam perutusan dan kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mau mendengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Matius bab 19 ayat 16 sampai 22. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah sejenak kita mau merenungkan bacaan kitab suci, di mana penginjil Matius ingin mengisahkan tentang bagaimana perhatian Yesus terhadap murid-muridnya agar memperoleh kehidupan kekal. Pada waktu itu, datanglah seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus, "Apa yang harus kuperbuat agar memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus atas pertanyaan ini, "Selain mentaati perintah Allah, sungguh sangat menantang seseorang pada titik terlemah, yaitu tentang kekayaan sang pemuda ini. Dan memang di luar dugaan kita ya,
Ternyata sang pemuda tidak bersedia loh mengutamakan Yesus lebih dari semua harta yang dimiliki. Dia sungguh sedih. Mari kita cermati, ada bahaya apa sih dengan harta kekayaan ini? Apakah hal ini sudah merupakan batu sandungan bagi pertumbuhan iman kita? Dan apa makna kekayaan menurut Injil Matius? Kekayaan dianggap sebagai jalan menuju kesenangan atau kepuasan diri. Sebab dengan kekayaan manusia mampu membeli apa saja, mampu mendapatkan apa saja, bahkan mungkin mampu membeli dunia. Itu pandangan manusia. Apakah benar demikian? Sebatas apa kekayaan dapat memberikan fasilitas, kemudahan-kemudahan dalam hidup kita? Memang tidak kita pungkiri, semua orang ingin hidup bahagia. Tidak ada seseorang yang mau hidup miskin, apalagi menderita tanpa harta. Dia akan hidup miskin dan identik banget dengan penderitaan. Dalam kenyataan, konteks hidup orang Kristen tentu tidak terlepas dari daya tarik kekayaan, termasuk jerat dan bahayanya, di mana manusia tentu tidak bisa terlepas dari hal-hal kebutuhan hidup duniawi yang erat hubungannya dengan harta benda. Harta itu sendiri tidak jahat kok. Semuanya harus ada keseimbangan dan dibutuhkan kebijakan dalam menyikapinya, agar harta itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Yesus sebenarnya hendak berbicara apa ya, dan pesan apa yang mau disampaikan sehubungan dengan harta kekayaan. Yesus mengajak kita untuk mengelola harta secara bijak dan dengan kacamata iman, agar hidup kita tidak berorientasi melulu untuk mengejar harta terus-menerus. Kita berupaya untuk mendapatkannya pagi, siang, malam. Fokus perhatian kita terus melulu kepada uang. Dengan penuh rasa ketamaan dan hawa nafsu, dan menghalalkan segala cara agar kita mampu mendapatkannya. Survei membuktikan ada banyak problem kehidupan yang tidak bisa diselesaikan dengan uang atau dengan kekayaan. Ada satu cerita dari teman saya. Saya punya teman yang begitu kaya raya di Jakarta. Ibunya itu sakit, kemudian akhirnya singkat cerita masuk ke ICU. Karena dia kaya, maka dia mampu terus mempertahankan kesehatan ibunya agar cepat sembuh. Ini sungguh sangat mulia, tugas mulia seorang anak. Akhirnya di ICU itu ibu ini tidak kunjung sembuh, bahkan tidak sadarkan diri. Dengan tidak sadarkan diri berbulan-bulan, anak-anak pada capek untuk menunggui di rumah sakit karena ada kegiatan lain yang harus dikerjakan. Maka peralatan ICU itu dibawa pulang ke rumah sejauh apa yang bisa dipertahankan, kemudian dibawa, dan akhirnya ibu ini dirawat di rumah sendiri. Karena dia kaya, dia mampu membawa peralatan ICU di rumahnya. Singkat cerita lagi, sang ibu ini tidak kunjung sembuh di rumahnya, bahkan berbulan-bulan. Bahkan harta sudah sebagian besar habis untuk peralatan ICU yang harus disewa ini. Karena capek dan putus asa, sang anak ini menghubungi saya dan minta didoakan. Kami mendoakan dan kami juga memberikan pendampingan agar sang anak ini lebih mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan ikut campur tangan dalam menguasai sang ibu ini. Apa rencana Tuhan di balik sakit penyakit? Mari kita serahkan kepada Tuhan dan saya ajak berdoa. 2-3 hari setelah
Didoakan, ibu ini meninggal dunia. Saya tidak menyangka bahwa sang anak ini sungguh merasakan rahmat Tuhan sudah diturunkan untuk sang bunda. Dia bilang bahwa dalam kematian pun kita membutuhkan rahmat Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kekayaan kita. Tuhan punya rencana untuk ibu saya. Saya jawab, terlebih Tuhan punya rencana untuk pemahaman para anak-anak yang sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hendaknya kita sebagai murid Kristus mau menyadari sejauh apa kegunaan dari sebuah kekayaan. Di mana sih peranan Allah sebagai satu-satunya sumber berkat bagi kita? Yesus mengajak kita agar kita mampu memilah mana yang harus kita utamakan. Seperti perkataan Yesus, betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa demikian? Karena hidup orang kaya sudah dikuasai oleh kekayaannya, sehingga orang tersebut terbelenggu dengan kekayaannya. Dan kekayaan akan mengandung banyak bahaya, di mana manusia semakin egois. Yang kaya dan memiliki penghasilan besar akan menduduki kelas atas, sementara yang miskin berada di bawah. Tidak ada rasa kepedulian bagi yang miskin. Mari kita berfokus kepada ajaran kitab suci. Kita mau menyikapi secara bijak. Kita mau mengikut Yesus untuk hidup saling berbagi kasih dan rajin mengumpulkan harta surgawi. Maka dengan demikian kita akan mampu berbagi nilai-nilai kehidupan bagi sesama yang miskin. Demikianlah Bapak Ibu renungan singkat hari ini, dan semoga kita mampu mengutamakan Yesus lebih dari sekedar kekayaan, karena kekayaan tidak mampu menyelamatkan kita. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga renungan sederhana ini akan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Marilah kita tutup dengan doa. Bapa yang baik dan penuh cinta, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mendengarkan bisikan sabda-Mu. Bapa, sabda-Mu adalah kebenaran sejati. Janganlah sampai kami disesatkan oleh kekayaan atau hal-hal duniawi yang dapat menyesatkan hidup kami. Sebaliknya, semoga kami senantiasa rajin mengumpulkan harta surgawi yang tak dapat musnah. Ini semua kami sampaikan dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin.